Nah, kalau konsep kalian Yesus itu manusia 100%, kemudian dia juga 100% Tuhan, berarti Roh Kudus itu 100% Tuhan, 100% burung merpati dong. Apakah seperti itu? Kan tidak. Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Berarti untuk masuk surga, Yesus harus dikenal endingnya hanya sebagai utusan, rasul. Itu di Islam, begitu. Sementara di kalian, Yesus ini malah jadi Tuhan. Berarti sudah melanggar kaidah ajaran Yesus dong. Begitu, Bung. Nah, kenapa ada debat-debat seperti ini, komal-komal seperti ini? Karena Kristen yang memulai. Kami hanya melakukan counter terhadap serangan-serangan dari Kristen, oknumnya maksudku. Tapi kalau dia dilihat secara lembaga, ya kitab Anda itu coba lihat, bertaburan istilah Islam di dalam. Artinya melakukan penyerangan terhadap akidah Islam. Apa tujuannya istilah-istilah Islam coba disimpan di dalam Bible? Untuk apa? Oh, karena itu bahasa Indonesia. Tidak mungkin. Theos itu artinya dewa. Maka ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka harusnya dewa, bukan Allah. Alkitab, di dalam original teksnya, kitab kalian itu disebut Biblika atau Bible. Di Indonesia kan sudah ada kumpulan buku-buku, kan sudah ada. Kalau agak-agak berat mengatakan kumpulan buku-buku, sebut aja clipping atau makalah atau apalah. Jangan pakai istilah Islam. Karena dengan menggunakan istilah Islam, itu artinya Anda menginginkan perang. Perang dalam arti kata, perang logika, perang ilmu pengetahuan tentang apa yang termaktub di dalam Kristen dan yang termaktub di dalam Islam. Dalam hal ini kitab suci, kitab yang kita masing-masing anggap suci gitu loh. Coba lihat terjemahan Islam, Al-Quran. Ada nggak istilah Kristen di dalam? Tak ada, satupun. Padahal kalau mau dipikir, harusnya yang mayoritas ini yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap yang minoritas. Tapi ini sebaliknya, justru yang minoritas ini yang belagu. Coba periksa terjemahan Al-Quran. Ada nggak yang kekristenan-kristenan di dalam? Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada istilah Yunani di dalam terjemahan Al-Quran. Anda cari sampai titik penghabisan, tidak akan pernah Anda temukan. Padahal kami ini mayoritas loh. Kalau kami ingin menyakiti hati kalian, gampang kali. Terjemahan Al-Quran itu kan bukan Al-Quran. Maka terjemahan Al-Quran ini bisa aja kita jadikan sebagai kekristenan-kristenan. Toh bukan kitab suci yang terjemahan ini kok. Tapi Islam itu tidak mensifati itu. Islam itu rahmatan lil alamin. Maka yang terjadi kemudian, kitab kalian lah yang secara masif, terstruktur dan secara lembaga menyerang akidah Islam, menyerang kemudian apa yang ada di dalam iman Islam. Coba Anda baca, Bung. Anda baca di Markus 1 nomor 1 atau halaman pertama deh di kitab saudara. Apa yang dikatakan di situ? Roh Allah melayang-layang, kan kurang ajar. Kenapa tidak dikatakan aja roh Elohim atau roh Tuhan atau roh Yesus atau roh Yahweh atau roh Theos? Kenapa harus ke Tuhannya kami? Kan kurang ajar. Tapi kalian tidak sadari itu. Kenapa? Karena ini sudah terstruktur. Segala kebohongan, satu kebohongan kalau diulang, maka muaranya nanti nampak, terlihat, rasanya seperti kebenaran. Nah, itulah kitab kalian. Kebohongan tapi karena secara terstruktur, masif dan terencana seperti kebenaran jadinya. Sama seperti Yesus naik ke surga. Mana ada? Tapi karena sudah membumi di dalam tubuh kalian, ya Yesus naik ke surga, kalian bangga. Padahal original teksnya bukan ke surga, Yesus itu ke langit. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang Kristen sedikit aja ngamuk. Segala upaya sumpah serapah diucapkan ke kami, fitnahan di mana-mana, entah apa-apanya dibuatnya untuk Bang Suma. Padahal yang memulai itu dari kalian, bukan kami. Kalian yang memulai, bukan kami. Kami belum melek, kami masih tidur. Bible kalian sudah masuk ke ranah penghujatan terhadap Tuhan kami. Coba baca Markus 1 nomor 1. Apa yang tertulis sana? Yesus adalah anak Allah. Apa itu? Padahal original teksnya tidak ada. Anak Allah itu nggak ada, itu penambahan. Apa tujuan penambahan Yesus dikatakan sebagai anak Allah di situ? Padahal tidak ada dalam original teks, tidak ada di manuskrip tertua. Tujuannya apa? Kalian nggak sadar itu. Kalian menampar orang, tapi giliran kalian ditiup, kalian ngamuk. Kalian yang nampar. Coba andai saja kitabnya orang Kristen itu kembali ke asalnya, menggunakan terjemahan dengan yang sebenar-benarnya sesuai asalnya. Tidak ada yang kayak gini. Islam Coba itu baru muncul, Ini orang berbicara tanpa ilmu. Apa yang baru muncul?
Siapa? ajaran Islam itu baru muncul. Kenapa kamu mengklaim? Oh, sekarang Kenapa begini. sekolah teologi ya? Sekarang begini. Sekarang begini. Kau pakai otak kau itu. Kau pakai otak kau. Saya tanya kau dulu. Nggak mau Tuhanmu otakmu. dalam kitabmu itu aslinya Yunani kan? Kau tunjukkan di dalam kitabmu kalau ada kata Allah. Tunjukkan ke saya. Sekarang kau tuh agamamu kapan datang? Bukan masalah agama, ini masalah kata Allah. Dari mana kitabmu mengambil kata Allah? Baru datang. Saya tanya dari mana kitabmu mencuri kata Allah? Jangan kau bahas Dari mana kitabmu mencuri kata Allah? Itu dulu jawab. Jangan kau bahas tentang bahasa Yunani. Sekarang ya, kitabmu itu bahasa Yunani. Asli kitabmu itu bahasa Yunani. Jangan mengklaim kau. Dengarkan saya, dengarkan. Kitabmu itu, Bu, aslinya bahasa Yunani, Bu. Ketika kitabmu itu dibawa penjajah ke Indonesia, Bu, Kamu itu tidak abad bisa. dengar. Itu abad Kamu ke-18, membaca, Bu. tapi Kitabmu masuk ke Indonesia itu abad berhasil ke-18, Bu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Bu. Kitabmu ketika masuk ke Indonesia ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, barulah mencuri kata Allah. Paham di situ, Bu, ya? Oke, yang membawa kitabmu ke Indonesia itu, Bu, orang Jerman dan orang Belanda. Di kitabnya orang Jerman tidak ada kata Allah. Di kitabnya orang Belanda tidak ada kata Allah. Nanti masuk ke Indonesia baru ada kata Allah. Dari mana mengambil kata Allah? Dari Al-Quran, Bu. Pahami itu. Kristen memang lebih dulu, karena Yesus memang mengatakan bahwa angkatan jahat, penyesat, antikristus itu memang seangkatan dengan Yesus. Memang Kristen harus lebih dulu. Yang namanya angkatan jahat, yang namanya penyesat, penyembah bintang timur, antikristus memang harus lebih dulu dari Islam. Islam datang untuk mewaraskan sang antikristus Kristus ini, gitu. Gak usah kau naik ke sini kalau ilmu gak ada, gak usah. Gak usah kau naik ke sini kalau nggak ada ilmu, nyakitin aja Kristen yang lain. Kamu turun aja, nggak ada ilmu percuma. Mending sekarang kau bersihkan ketek kau itu untuk suamimu. Jangan kau naik ke sini, nggak ada ilmu. Turun aja. Grace turun aja, turun. Yang bau mulutnya itu ya makan babi, makan anjing, itu yang bau mulutnya, itu pasti. Mau kau makan babi biar sekarang kalau kau, Carlos, saya tanya kau, kamu kalau habis makan babi mulutmu bau apa? Kau mau enggak? Biar aku beli sama biar aku. Enggak, aku tanya sama kamu kalau habis makan babi mulutmu bau apa? Mau enggak? Ku tanya sama kamu sekarang. Kau malu kan? Kira-kira kalau kau habis makan babi mulutmu bau apa? Bau apa mulutmu habis makan babi? Hah? Habis makan babi mulutmu bau apa? Bau enggak babi? Malu? Kau enggak malu itu mulutmu bau babi setiap hari? Kau enggak malu itu? Bau keringatmu bau babi, kau enggak malu? Apa enggak bosan itu mulut itu berkoar-koar? Apa enggak malu keringatmu bau anjing? Keringatmu bau babi, enggak malu? Babi. Dah turunin. Yang tidak ada ilmu turunin. Kita di sini tidak bukan untuk menghina dan menghujat, ya. Karena kita juga punya mulut, kita juga punya otak, kita punya nafsu, kita punya emosi. Belum pernah ada yang mengalahkan saya kalau mau kata-kata kayak gitu. Sudah, Bang. Ya, silakan. Malam, Bang Cuma. Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang baik aja, kita diskusi. Kristen Bale. Oke, lanjut. Bang, ini yang masalah itu kan bukannya Al-Quran dulu Allah itu kan sesembah ini ya gelar ya Bang ya. Tapi emang kalau Allahnya orang Islam sama Kristen kan punya beda Bang, nggak sama. Loh, nggak ada Allah di Kristen itu, nggak ada. Mana ada? Dari mana asalnya kata Allah ini di Kristen? Dari mana asalnya? Dari mana Kristen Indonesia ambil kata Allah itu dari mana? Coba Bang tunjukin kata Allah itu bukan bahasa Indonesia. Itu nama Tuhannya umat Islam yang mayoritas di negara ini sehingga dia membumi, kita dengarkan setiap hari. Sehingga orang Kristen memanfaatkan kata itu masuk ke dalam Bible dan dipakai secara serampangan, tidak pada tempatnya. Ketahuilah itu, Bung. Tuhan kamu itu siapa dulu? Itu dulu. Tuhan kalian itu siapa? Dalam bahasa Yunani itu, nama Tuhanmu apa? Theos kan, kawan-kawan. Sekali lagi saya sadarkan kalian, nama sembahan kalian itu Theos. Theos. Tapi kalau dalam kitab Yohanes Bang, aku dan Bapa adalah satu. Berarti. Bukan itu permasalahannya. Kalau begitu, aku dan Bapa adalah satu, Bapa adalah Theos, berarti Yesus adalah Theos. Atau Yesus adalah anak Theos. Kenapa jadi anak Allah? Identitasnya kalian rubah, anak Allah. Kenapa kayak gitu?
Pengen kali menipu rupanya. Itu pertanyaannya, apakah Allah itu kenal sama agama Islam? Tapi kan Islam kan buatan manusia, Bang. La haula wala quwata illa billah. Jadi maksudmu yang dibuat Allah itu Allah harus turun ke bumi, naik keledai kayak Tuhan kau, menggunakan kain lenan, pakai sendal jepit kiri semua gitu. Baru dibilang Allah yang bikin, gitu. Karena Anda mengatakan sama seperti yang disifati Tuhan Anda, harus datang dulu ke bumi jadi bayi. Kayak gitu maksudnya. Allah kami, Tuhan kami itu kagak begitu. Tuhan kami itu yang Yesus katakan, yang tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yohanes 5 nomor 37, itulah Allah. Atau yang disebutkan oleh Paulus di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, itu Tuhan kami. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Haleluya. Itu Tuhan kami yang dimaksud di situ. Kalau Tuhanmu nggak bisa. Di sini, dialah satu-satunya yang tidak pernah tersentuh maut. Yesus tersentuh maut, gugur. Bersemayam dalam terang yang terhampiri. Yesus terhampiri, gugur. Malah masuk ke goa 3 hari 3 malam. Lalu kemudian seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus pernah dilihat. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Bukan cuma dilihat, malah Yesus itu dibunuh. Dan baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Mana ada Yesus hormat, dia mati terkutuk, diludahi, ditampar dan bla 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 bla. Yesus tidak bisa duduk di situ. Yang bisa duduk di situ hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana, saudara ini? Allah itu Tuhannya umat Islam, pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk yang disembah Nabi Yeremia dalam kitabnya Yeremia 10 nomor 6. Tuhan Elohim Maha Tinggi, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Itulah Tuhan kami. Kalian punya Tuhan itu Theos. Coba ya, saya ingatkan kepada saudara-saudara. Semua nama-nama Tuhan di dalam gelar-gelar Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu kemudian dirubah semua oleh perjanjian lama kalian. Dikatakan Tuhannya orang Yahudi sebutannya El, Adonai, Elohim, Elion, Elohe, El Olam, Elroy, El Shaddai, Immanuel, bla 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 dan seterusnya. Ketika masuk ke dalam agama Romawi, Katolik, semua nama-nama gelar-gelar Tuhan ini menjadi satu. Apa itu? Theos. Sedangkan Theos itu artinya dewa. Orang Yahudi nggak nyembah dewa. Para nabi nggak menyembah dewa. Hanya Kristen yang menyembah dewa. Apa buktinya? Kalian menyembah Theos kan? Dan Theos itu dewa. La haula wala quwata illa billah. Makanya Yesus itu kalian anggap Tuhan. Karena dalam aliran kepercayaan di atas muka bumi ini, yang bisa menjelma menjadi manusia itu Zeus, Hercules, Attis, Mitra, siapa lagi? Itu Yesus. Itu yang bisa jelma. Siapa mereka ini? Dewa-dewa. Kalau Tuhan yang diajarkan oleh Bani Israel, para nabi, itu nggak pernah menjelma menjadi apapun. Karena Tuhan bukan makhluk. Kalau di konsep kalian, Tuhan datang, ngambil rupa manusia, jadi manusia, mati dibunuh manusia. Itu ajaran dewa-dewa. Dan itu tidak diajarkan oleh Yesus. Begitu, Bung. Jadi, ayolah, gunakan akal sehat. Memang sakit kebenaran itu. Memang sakit. Karena orang yang menyembah manusia itu sakit. Karena dia sakit, maka dia harus dikasih pil pahit untuk sembuh. Wajar kalau kalian itu merasa, waduh, gusarin panas saya dengarkan. Ya wajar, namanya orang sakit. Untuk sembuh harus minum pil pahit. Jangan marah, ditanyai, jangan. Siapa suruh? Coba, kami tidak mengganggu Hindu. Kami tidak bukan mengganggu. Kami tidak mendebat Hindu, tidak mendebat Buddha. Kenapa? Karena mereka tidak usil kepada agama kami. Tapi kalau Kristen usilnya setengah mati. Usilnya setengah mati. 90% istilah Islam ketika berbicara mengenai prinsip keyakinan itu masuk ke dalam Bible-nya Kristen Indonesia daripada istilah Yunani. Coba tunjukkan istilah Yunani yang ada dalam Bible sekarang di Indonesia ini. Ada nggak? Tak ada. Yang ada cumanya istilah Islam yang masuk. Apa ini namanya? Coba, apa itu namanya? Masuklah kata syafaat, masuklah kata ilham, masuklah bla 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 segala macam masuk di dalam kitab saudara. Ini apa kitab kayak begini? Kenapa tidak gunakan istilah-istilah yang bersumber dari asalnya? Coba. Kenapa harus menyamakan diri dengan Islam? Untuk apa? Bukankah agama Kristen ini lebih dulu? Bukankah agama Kristen ini adalah ajaran roh-roh kudus katanya, anak-anak Tuhan? Kenapa meniru kepada Islam yang katanya Islam ini ajaran yang tidak benar, tapi kok ditiru?
Kalau Kristen ini agama benar, jangan meniru. Dudukkan perkara agamamu sesuai dengan aslinya, sumbernya. Di dalam kitabmu ada kata haram. Dari mana ambil kata haram? Ada kata halal. Dari mana ambil kata halal? Ada kata kalimat, ada Injil. Ya, ada nafas, ada nafsu, ada saleh, ada jemaah, ada kafir, ada kata salib. Dari mana istilah itu semua? Kenapa tidak gunakan bahasa Indonesia murni? Kenapa harus menggunakan bahasa Quran? Ada kata malaikat, ada kata wahyu, ada kata iman, ada kata imam, ada kata awal, ada kata akhir. Awal kan ada bahasa Indonesianya, permulaan. Akhir ada penghabisan. Kan adanya. Kenapa harus masuk senggol-senggol Islam? Sehingga ketika umat Islam angkat bicara, kalian meradang, kalian merasa tersakiti, kalian merasa dihujat. Padahal kalian yang memulai, kalian yang menyerang akidah kami, kalian yang menembak secara nyata, fakta, real. Kami juga butuh tenang, kami juga mau beragama dengan tenang. Tapi mungkin mana tenang? Kau lihat itu kumalnya si CP, kau lihat itu kumalnya kiamat. Lihat semua kumal-kumal penghujat kalian itu. Kami ada rupanya bahas-bahas bebel dan kami pelintir-pelintir. Hah? Ada? Nggak ada. Kami apa adanya. Yang kalian baca itulah yang kami terapkan. Nggak ada itu, Bung. Jadi tolonglah ya. Umat Islam ini kurang apa lagi terhadap kalian, coba? Umat Islam ini kurang apa lagi? Kalian dikasihi, kalian disayangi, diayomi, dilindungi. Tapi apa kelakuan kalian? Ke kami apa? Harusnya ketika kalian tahu Allah Tuhan kami tidak beranak, tidak diperanakkan, punyalah perasaan sakit. Janganlah kau katakan Yesus itu anak Allah. Kalian juga adalah anak-anak Allah. Janganlah, please, saudara. Kalau kita tidak mau ada perdebatan kayak begini, sederhana bukan? Bukankah Kristen itu ajaran benar? Katanya. Bukankah Kristen itu ajaran dari Roh Kudus? Katanya. Bukankah kalian itu adalah anak-anak Tuhan? Katanya. Bukankah kalian itu adalah orang yang menyembah kepada Tuhan yang betul-betul Tuhan? Katanya. Bukankah kalian lebih dulu daripada kami? Katanya. Bukankah kalian ini orang-orang yang sudah dijamin surga? Katanya. Bukankah Yesus kalian sudah ada di surga? Katanya. Terus kenapa harus niru-niru Islam? Jadilah kalian itu sebagai cahaya di tengah-tengah kami. Jangan sebaliknya. Harusnya kalau agama kalian itu kalian yakini agama benar, maka yang bercahaya, yang bersinar bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah, tapi yang bersinar itu adalah Theos. Theos malah disembunyikan, Yahweh disembunyikan. Kenapa rupanya itu disembunyikan? Lalu yang dimunculkan Allah. Ada apa dengan saudara-saudara kita ini? Ya, jadi wajarlah kemudian ketika kami menyiapkan diri, menyiapkan waktu, mari kita diskusi secara akademik. Secara ilmiah, kita buka data. Jangan justru kita membuka data dianggap menghujat. Contoh, saya mengatakan kalian penyembah bintang timur. Lalu bintang timur menurut tradisi Yahudi, bintang timur itu adalah yang mereka sebut Helal bin Zakar. Siapa mereka itu? Di KJP disebut Lucifer. Lucifer itu Ra itu adalah yang jahat. Yang jahat itu evil. Evil itu iblis. Kenapa pula kami yang dikatakan salah? La haula wala quwata illa billah. Kurang sabar apa lagi coba umat Islam di negara kita ini? Ayo. Coba Anda lihat, buka Dinda Yonatan, boleh enggak sekali lagi, Dek, minta tolong, Dek? Gurunda. Mohon maaf nih, guru saya minta tolong. Markus 1, Dek, buka, Dek, Markus 1 nomor 1. Coba kita lihat nih, siapa yang menikam sebenarnya di Indonesia ini? Terkait agama ya. Siap, Markus. Negara kita ini kan aman. Markus 1. Sebenarnya kita ini aman-aman saja. Ini hanya dialog lintas agama saja. Supaya kita itu bisa tahu mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Sebenarnya umat Islam yang angkat bicara karena apa? Karena mereka menyerang atau karena mereka bertahan? Kami mukain karena kami bertahan. Akidah kami dirongrong oleh kalian yang minoritas ini. Coba, itu apa tuh? Anak Allah kan? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Allah ini siapa? Tuhannya umat Islam. Coba buka original teksnya. Ada nggak anak Allah di situ? Ada, saya bacakan ya Gurunda ya. Iya. Arketou evangelio Yesu Kristo yueo toteo. Toteo. Teo. Itu Toteo artinya anak dewa kan? Dewa, betul. Nah, sekarang ini terjemahan Indonesia ke Yunani. Coba masuk ke dalam original teks yang sesungguhnya. Ada nggak anak Theos di situ atau anak Allah? Nggak ada. Coba buka yang ini deh, yang paralel, versi paralelnya. Bisa nggak? Versi paralel. Yang mana? Markus 1 nomor 1. Paralel. Oh, sebentar. Saya nggak harus. Oh, sebentar ya Gurunda ya. Saya buka di sini dulu. Yang Alkitab Sabda ya? Iya, betul. Jadi kami itu cuman bertahan dengan penuh kesabaran.
Kalian itu secara terstruktur, secara lembaga, dengan pola yang terencana, dengan ada tujuan misi mengkristenkan, menyerang akidah kami. Untung saja Islam ini rahmatan lil alamin, sehingga kami ini tidak melakukan perlawanan secara frontal. Coba Anda lihat ini. Nih. Bisa-bisanya Yesus disebut anak Allah, padahal di terjemahan, di orinya nggak ada, anak Allah itu nggak ada. Coba Dinda, coba ke bawah, coba dibesarin supaya saya bisa baca, dibesarin. Yang versi mana Gurunda? Nah, coba lihat aja, kodeksnya di bawah angka berapa yang menuju kepada anak Allah, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Coba dibesarin lagi, anak Allah mana? Dibesarin lagi. Nah, ada nggak kodeksnya situ? Nggak ada. Ini murni penambahan dan sifatnya ini hanya ada di Indonesia. Nggak ada ya? Nggak ada. Coba mana? Nggak ada. Terjemahan lama pun tak ada. Kalau yang lain kan ada tuh 5547 kan, yang terakhir. Iya betul. Nggak ada. Ini anak Allah nggak ada. Anak Allah tambahan ya. Tambahan. Apa tujuannya itu? Apa kalian nggak sadar betapa kami sakit dengan keadaan itu? Kalau yang para lainnya ulama, ada nih. iya, para ulama itu nggak memahami sampai ke sana, karena mereka fokus kepada umat. Tapi kami yang paham tentang Bible, mau sampai kapan coba? Mau melakukan penyerangan kayak gini? Ini serangan secara masif, terstruktur dan terencana, menambah-nambahkan kata Allah. Andai saja penambahannya di situ anak dewa, atau anak Theos, atau anak Yahweh, atau anak Bapa, ya tidak ada masalah. Ini sudahlah tidak ada original teksnya. Ditambah pula, sudah ditambah pakai kata Allah pula di situ. Ya Allah ya Karim. Iya, kalau hari ini masih ada yang tersadarkan umat Islam yang mau memperhatikan kayak begini. Tapi kalau besok-besok saya, teman-teman apologet keluar tiba-tiba dar, lalu siapa yang menyadarkan generasi berikutnya? Umat Islam siapa yang menyadarkan anak-anak mereka lagi? Sementara serangan itu muncul nyata, fakta, bukan sembunyi-sembunyi, tapi terencana dan punya tujuan akhir. Apa itu? Kristenisasi. Saudara-saudara Kristen kan tahu umat Islam itu nama Tuhannya Allah. Nama Tuhannya itu Allah, tidak diperanakan, tidak beranak. Tiba-tiba tega-teganya mengatakan Yesus itu anak Allah. Tega-teganya coba. Tega-teganya. Bukan kami yang menyerang kalian, kami bertahan. Sudah berapa puluh tahun ini terjadi? Hah? Sudah berapa puluh tahun ini terjadi? Sehingga banyak orang yang dimurtadkan dengan pola-pola yang kayak begitu. Jadi bukannya saya marah dalam arti kata memang benci, enggak, tapi ada unsurnya. Orang Hindu mana ada pernah kami bahas kitabnya di sini. Orang Buddha mana ada pernah. Kenapa? Karena mereka punya jati diri, mereka punya harga diri, mereka malu untuk menjadikan agama orang sebagai tameng agama mereka. Mereka malu. Tapi kalau kalian saudara-saudara Kristenku, kalian punya malu nggak menggunakan kata Allah? Ala anak, ala bapa. Apa itu? Mau ndak juga kalian kami sebutkan Yesus Brahma, Yesus Krishna, Yesus Siwa? Mau nggak? Kan nggak enak toh? Karena Yesus itu adalah sosok atau Tuhan yang kalian anggap, yang kalian sucikan, yang kalian muliakan. Kok tiba-tiba di dalam kitabnya Yahudi, di dalam kitabnya orang Hindu dikatakan Yesus Brahma dan Yesus Krishna dan Yesus Siwa. Pasti kalian berontak juga kan? Lu kok Yesus bawa di sana? Dikatakan Yesus Krishna, Yesus Brahma. Kalian pasti marah. Begitulah kami, kata Allah, ini Anda bawa-bawa dan kalian sembunyikan identitasnya dengan penyebutan Allah. Coba ejaan apa yang bisa membenarkan? EYD, A-L-L-A-H dibaca Allah. Ejaan apa tuh yang bisa membenarkan itu? Nggak ada. Itu semata-mata plesetan untuk menyembunyikan identitas Tuhan yang umat Islam. Sama seperti Bapak. Ejaan apa itu? B-A-P-A. Ejaan apa? Mana ada? Bapak itu nggak ada. Cuman karena kalian menghilangkan identitas ayah, papa, sehingga Bapak kalian hilangkan huruf K-nya. Bukan saya mau menggurui, tidak, itu fakta. Itu kurang huruf K itu. Cuman karena supaya identitas bapak, ayah ini hilang, rasa kemanusiaan itu hilang, maka diganti bapak. Tolonglah saudara-saudara. Ya, kita jujur. Saya memang keras, tapi keras itu bukan mau menghujat, bukan mau menista, menyatakan yang benar-benar. Menyatakan yang salah itu salah. Coba Anda perlihatkan terjemahan Islam Al-Quran yang kekristenan ada enggak? Tak ada. Kalau sekiranya kami mensifati sifat seperti yang kalian sifati,
maka semua istilah-istilah Isa supaya kalian bisa menjadi Kristen, menjadi Islam, maka Isa kami ganti Yesus. Apa susahnya? Coba, toh terjemahan juga kami gunakan Yesus. Kira-kira wa isqalallahu Isa bin Maryam, kami terjemahkan, dan berkatalah Yesus anak Maria. Bisa kan? Ada yang larang? Tidak ada yang larang. Kalian pasti sakit gigi kalau Islam juga melakukan sifat seperti kalian yang jahil ini. Wa isqalallahu Isa bin Maryam ya Bani Israel. Kau bicara tentang Bani Israel juga kok. Dan Yesus juga datang ke Bani Israel kok, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Terus berbicara tentang Ahad juga kok. Jadi umat Islam yang mayoritas boleh dong menerjemahkan Al-Quran. Berkatalah Yesus anak Maria kepada Bani Israel. Boleh dong. Tapi Islam ini bukan agama tipu-tipu. Agama Islam ini tidak butuh orang yang tidak berakal untuk masuk ke Islam. Maka umat Islam tidak ada niatan sedikit pun, bahkan jijik menerjemahkan ke dalam bahasa yang bukan bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kalian, dari sampulnya aja kita lihat, cantik kali Alkitab. Begitu kita buka, la haula wala quwata illa. Apanya isinya ini? Padahal Alkitab itu adalah nama lain dari kitab sucinya umat Islam. Dari sejak kapan orang Kristen di luar Indonesia menggunakan kata Alkitab? Tak ada. Tak ada. Cuma di Indonesia ininya menggunakan itu. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi, saudara-saudara, jangan naik-naik ke sini bicara kotor, ngata-ngatain, emosi, jengkel, kesal. Jangan kayak gitulah. Memang yang dienakkan itu kalian yang dienakkan dalam keadaan ini. Karena kalian menggunakan kata Alkitab, menggunakan kata Allah, menggunakan kata Nabi, kata Rasul, kata Roh, kata Kudus, kata ayat, kata awal, kata akhir, iman, imam, wahyu, bla 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 dan sebagainya. Kalian yang dienakkan. Tapi mari coba kita jujur juga ketika terjemahan Al-Quran. Sedangkan ada tafsiran menggunakan isi kitabnya orang Yahudi Perjanjian Lama, protes semati-matinya kalian. Kenapa itu Departemen Agama mentafsirkan ayat suci Al-Quran yang menggunakan Perjanjian Lama? Emosi kan kalian? Padahal kesinambungannya ada. Ketika Al-Quran berbicara mengenai Bani Israel, Al-Quran berbicara mengenai Yahudi, Al-Quran berbicara mengenai Nabi Musa. Tafsir itu boleh-boleh aja kan? Menggunakan itu boleh. Sebagaimana kalian menjilat Yasin ayat 14, di situ ada bulus, kalian jilat juga kan kalau menguntungkan kalian? Boleh kan? Boleh. Tapi umat Islam tidak mensifati sifat seperti kalian. Padahal kami mayoritas yang harusnya melakukan ketidaksewenang-wenangan terhadap kalian itu adalah Islam. Karena kami mayoritas. Andai saja agama kami itu bukan dari Allah, bukan dari pencipta alam semesta, maka kami pun bisa melakukan hal yang sama. Sangat bisa. Kenapa tidak? Tapi adakah seperti itu? Atau adakah di antara kalian saudara-saudara Kristen ke sekolah, di rumah sekolah karena kalian Kristen, mayoritas teman-teman kalian itu Islam, ada yang membuli kalian? Ada yang ngata-ngatain kalian? Tentang ketuhan kalian, tentang kitab kalian ada? Enggak ada kan? Kalian diayomi, disayangi, bahkan kalian tidak ada, dirindukan. Tapi kalau berbicara mengenai keyakinan, akidah, berbicara mengenai agama, kalian itu konyol gitu loh. Cupu kalian itu. Anda maunya nampar orang berkali-kali, ketepak, ketepak, ketepak. Kan udah capek ditampar, udah capek dihancurin mukanya. Baliklah orang itu meniup. Ngamus sengamuk-ngamuknya. Wah, sampai naik lagi ketiga, ketujuh dia. Wah, saya sudah ditiup, kurang ajar. Padahal selama ini kalian sejak ada menjajakkan kaki di Nusantara ini, udah habis-habisan kami ditampar kiri kanan sama kalian. Diajak diskusi baik-baik, pasang tarif 200 juta. Minta pengamanan. Harusnya kalian sadar kalau kami ini tidak takut kepada hanya Allah, kami takut kepada manusia. Maka umat Islam ketika berpapasan dengan kalian, maka kami akan menjauhi kalian sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena kalian melanjutkan agama penjajah. Andai saja kami boleh takut kepada manusia, maka umat Islam ini yang paling takuti bukan setan, yang paling ditakuti adalah Kristen. Anda harus tahu itu. Malah kalian yang minta diamankan, dikasih aparat untuk diskusi. Aneh. Andai saja umat Islam itu takutnya boleh kepada manusia, maka kami paling takut bila berpapasan dengan orang Kristen di jalan. Kenapa? Dari segi minumannya saja kami udah takut, apalagi makanannya. Semua bisa dimakan. Kami takut sama kalian. Tapi karena kami takutnya hanya kepada Allah, EGP. Sekarang justru diajak baik-baik berdiskusi ilmiah, minta tarif 200 juta per orang. Wah, ingin rasanya berdahak lemparkan ke matanya. Belagu kali.
minta diamankan, minta pengamanan aparat. Macam umat Islam aja yang membuat kuburan 40.000 jiwa tersebar di Nusantara ini. Benar-benarlah kalian ini manusia cuplis, manusia cupu, paling merasa paling kasih, dan kami adalah agama yang paling keras. Hebat kali. Justru sekali lagi saya ulang, ini ketiga kalinya, andai saja umat Islam itu diizinkan takut kepada manusia, maka kami setiap berpapasan melihat orang berjalan dengan menggunakan kalung salib, maka kami akan lari sekencang-kencangnya dari kalian. Takut kami, takut, benar-benar takut kami itu sama kalian. Tapi sayangnya yang harus ditakuti itu hanya Allah. Siapa yang gak takut sama kalian? Kapal selam aja sekiranya bisa direbus kalian makan, takutlah kami. Jadi jangan lebay lah ya teman-teman. Kalau mau berdiskusi, Bang Suma pasang badan, diskusi tentang Al-Quran ayo, diskusi tentang Bible ayo. Janganlah naik-naik emosi, ngamuk, maki-maki, seakan-akan kau yang paling benar, seakan-akan tersakiti, akulah yang paling jahat, kalian agama lama. Untung umat Islam itu rahmatan lil alamin. Sampai sekarang kalian masih bebas menggunakan istilah-istilah Islam itu dalam kitab kalian. Cobalah, berpikirlah, renungkanlah saudara-saudaraku, original teks kitab saudara itu menggunakan bahasa Yunani. Maka kalau Anda jujur, cobalah kemudian terjemahkan bahasa Yunani itu ke dalam bahasa Indonesia kita dengan jujur. Jangan masuk ke Islam. Masuknya lari malah jadi Al-Quran. Saya curiga nanti 50 tahun ke depan Bible itu sudah ada Bismillah di depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan belajar, boleh jadi kayak gitu nanti. Ujung-ujungnya yang disembah anak orang. Kan begitu. Ya, saya kira itu dari saya ya. Saudara-saudara, khususnya yang naik tadi ngamuk-ngamuk di sini, yang ngamuk maki-maki segala macam sumpah serapah. Ya bersyukurlah ya ada dari kami umat Islam ini yang mau mengingatkan gitu. Ya karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anda mungkin berkata kami agama yang benar karena kami setiap ibadah berdoa ada usaha, pasti kemudian usaha kami itu sukses. Kami berdoa hati kami adem. Kami kemudian ke tempat ibadah mendengarkan lagu-lagu rohani, kami menangis, kami begini, artinya Tuhan kami lah yang benar. Bukan begitu cara poin mengetahui Tuhan yang benar, sembahan yang benar itu yang mana. Kenapa? Karena semua agama mengalami itu. Orang Hindu ketika ke tempat ibadahnya, orang Buddha ketika ke tempat ibadahnya, orang Islam ketika ke tempat ibadahnya, semua begitu. Mereka meraung-raung menangis, merasakan apa itu yang disebut ketenangan jiwa, ketenangan rohani. Mereka semua merasakan itu. Apakah berarti Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah itu juga benar? Berarti Tuhan itu banyak gitu? Tidak. Tuhan kami Allah, pencipta alam semesta. Anda sembah ataupun Anda tidak sembah, Tuhan kami tetap memberikan rezeki. Tuhan kami memberikan kesehatan. Tuhan kami memberikan udara. Tuhan kami memberikan kalian apa yang kalian butuhkan di atas muka bumi ini. Jadi Tuhan itu tidak pilih kasih. Oh ini sembah saya, ini yang tidak sembah saya. Yang sembah saya aja yang ku kasih sukses usahanya. Yang tidak sembah saya gagalkan semua saya. Tuhan tak begitu. Kenapa? Harta bagi Tuhan bukan sesuatu yang berharga. Pahami itu. Kita uang 1 miliar itu sangat berharga kali. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya sampah bagi Allah. Tak ada artinya sama sekali. Maka kalau Anda berusaha mendapatkan keuntungan 1 miliar, lantas Anda mengatakan Tuhan Anda benar, itu ditertawakan oleh orang yang sehat. Ambillah dunia, ambil semuanya. Tapi ingat kata Allah, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ambil, kalian punya usaha sukses, tertawalah kalian. Beli mobil, beli rumah, beli pulau, beli apa yang bisa kalian beli, pesawat sekalipun, silakan. Dan Anda masuk ke dalam iman yang mengatakan, oh Tuhan saya benar, Tuhan, silakan aja, tanpa Anda pedulikan teriak akal sehat Anda itu. Teriak akal sehat Anda itu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ada kok Tuhan cupu kayak begini ya? Teriak Tuhan kalian itu. Teriak akal sehat kalian itu. Yang sudah lama dikebiri. Ya. Jadi, ayolah teman-teman. Kita berdiskusi dengan sehat, diskusi dengan baik. Berdiskusi dengan baik. Umat Islam itu mana ada yang tidak mau berdiskusi dengan baik? Pasti mau berdiskusi. Jangan lagi bikin syarat. Diskusi kita, buka kamera. Diskusi kita, PK. Apa yang kayak gitu? Bukankah yang disampaikan di sini adalah wahyu?
Firman Tuhan katanya. Firman Tuhan dengan mulutmu itu sudah cukup. Dan telinga orang yang mendengarkan itu sudah cukup. Bukan mau melihat muka. Bukan mau melihat gigi. Bukan mau melihat bibir. Tuh rasul-rasul nabi-nabi kita tidak pernah lihat. Ajarannya kita tenteng hari ini. Bapak yang di surga mukanya juga kalian tidak pernah lihat. Kalian juga sembah hari ini kok. Bahkan Paulus tidak pernah kalian lihat mukanya. Bukunya kamu tenteng 13 buku kok. Jadi jangan syarat aneh-aneh. 200 juta lah, pengamanan polisi, tentara lah, apa-apaan. Emang mau perang? Bilang aja kalau takut. Jadi saya kira begitu ya, guru-guru saya, saudara-saudara Kristen saya yang saya kasihi. Jadi janganlah naik-naik kesini ngamuk-ngamuk. Janganlah. Santai aja kita diskusi. Saya ditanyai tentang Islam, saya tidak pernah menolak. Saya jawab sesuai dengan kapasitas keilmuan saya. Kalau itu ada kurangnya, karena Islam memang itu luas. Islam itu luas. Cakupan pengetahuan Islam itu sangat luas. Makanya banyak ulama, ada ulama fikih, ada ulama hadits, ada ulama tafsir, banyak. Seperti itu saudara-saudara sekalian ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan ketika ada ucapan saya mungkin ada unsur kebenarannya, direnungkan, dipikirkan. Ya, dipikirkan, direnungkan. Saya kira begitu. Silakan diambil alih oleh sahabat-sahabat yang lain, dan kalau ada Kristen atau pendeta yang mau berdiskusi dengan baik, silakan kita jamu dengan baik. Demikian. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yonatan Nandar, Bang Handi, Bunda Rahma, Ustadz Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah pemaparannya ya. Itu ya teman-teman ya, diskusi dengan baik. Ya, Masya Allah. Nah, kita sapa dulu saudara kita, Putra Tunggal Kristen. Putra Tunggal. Lo, Bale. Kita turunkan aja ya kalau nggak nyahut. Bale. Ya. Kau di mana? Ya, kau Kristen, Bang? Iya, Kristen aku. Lanjut. Lanjutkan tadi, silakan. Ya, aku mau nanya dong. Mungkin siapa saja sih yang jawab, nggak apa-apa. Gurunda, Bang Zuma, silakan. Iya, Bang Zuma boleh. Yang jawab nggak apa-apa. Kalau menurut Al-Quran, Bang Zuma, kalau menurut Al-Quran, itu menurut dari versi Al-Quran ya, maksudnya dari kitabnya Bang Zuma. Itu yang disalib itu siapa, Bang Zuma? Seperti itu, menurut Al-Quran ya, bukan menurut Bible. Ya, baik. Jadi kalau Anda bertanya siapa yang kemudian yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam, cakupan Al-Quran datang untuk membantah keadaan yang diimani oleh orang-orang sebelum Islam itu datang melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ayat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 itu diawali dengan penekanan hukum. Apa kata Allah? Wa qaulihim inna qatalnal Masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Dan kami hukum mereka karena ucapan mereka. Jadi karena ucapannya yang mengatakan Nabi Isa disalibkan, Allah menghukum mereka dengan ucapan itu. Kenapa? Karena kata Allah, wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya, kata Allah. Sabar ya teman-teman. Saat bukain pintu buat adik. Di pintu pagar, di pintu utama di bawah. Seperti itu ya. Jadi kami hukum mereka dengan ucapan mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Padahal sesungguhnya kata Allah, mereka tidak membunuh, tidak menyalibkan, tetapi diserupakan bagi mereka yang mereka bunuh itu dengan Nabi Isa. Mereka beranggapan bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Kalau kita convert ke dalam imannya orang Kristen, mereka mengatakan yang disalib itu adalah Yesus. Padahal yang disalib itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan Yesus. Jadi yang digantung mati terkutuk itu bukan Yesus, tapi adalah oknum lain yang menggantikan itu. Ini adalah hal yang berat untuk kemudian Kristen bantah. Islam datang mengatakan mereka tidak membunuh.
Kenapa dihukum oleh Allah? Karena mereka membuat makar. Apa makar itu? Mereka berusaha, berupaya dengan cara tipu muslihat, dengan cara kesaksian palsu, menjerat Yesus dengan berbagai macam cara, Nabi Isa dengan berbagai macam cara, untuk supaya bisa membunuh Nabi Isa. Tapi Allah sekali-kali tidak mengizinkan itu. Terangkatlah beliau. Terjadi penyaliban, betul-betul terjadi. Jadi kalau Anda bertanya siapa yang diserupakan itu, saudara, saya tidak hadir pada saat itu. Lagian Al-Quran saya mengatakan, walakin syubbihalahum. Bagi mereka yang menyalib Nabi Isa, itu ada yang mereka lihat sama seperti Nabi Isa, tetapi bukan kata Allah. Nah, kalau Anda ingin tahu siapa itu, tanya kepada mereka. Pergi kuburnya, mudah-mudahan dia bisa bangkit. Kau bangkit, kau yang nyalib Nabi Isa, ya. Siapa itu yang kamu salibkan? Mereka, bagi mereka, bukan bagi saya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Bagi mereka, lahum, bagi mereka. Bagi mereka siapa? Bukan bagi kami umat Islam, tapi bagi mereka. Siapa itu? Orang yang hidup di abad pertama. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa yang diserupakan itu, tanya kepada mereka, karena bukan kami. Umat Islam hanya diajarkan untuk meluruskan akidah yang rusak dengan mengatakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati, bangkit, hari ketiga menjadi Tuhan. Itu bang. Jadi tidak ada kewajiban bagi kami untuk tahu siapa itu. Yang pasti bukan Nabi Isa. Nah, kalau kita mau meluruskan, kita menggunakan koridor yang ada hari ini, maka yang diselamatkan kemudian terangkat ke langit adalah Nabi Isa. Anda bertanya, siapa yang menggantikannya? Yesus. Itu jawaban saya. Berarti di surat Al-Nisa itu isinya hanya diserupakan ya Bang Zuma ya. Tapi tidak tahu identitasnya siapa. Diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi Bang Zuma. Oh. Iya. Tapi kalau di Bible sendiri, Yesus Bang, benar Bang. Kalau di Matius 27 ayat 46 sampai 54 itu tentang dia mati, Yesus mati. Seperti itu waktu saat penyalipan itu kan ada gempa bumi, terus yang orang-orang kudus bangkit itu hancur. Seperti itu kalau kita baca dari Matius 27 ayat 46 sampai 54 ya, kalau baca semuanya. Oke, saudara. Jadi gini, izinkan saya sedikit aja. Ada dua hal yang harus kita cerna dengan akal sehat. Yang pertama, aspek dari Yudaismenya dan aspek dari Kristen. Yudaism adalah orang-orang yang menjadi saksi, tempatnya, tanahnya, lingkungannya, daerahnya, wilayahnya, tempat kejadian perkara. Mereka yang memiliki TKP, bukan Kristen. Yang terjadi kemudian adalah pemberitaan orang-orang Farisi kepada orang Kristen. Apa itu? Orang yang digantung di atas tiang salib ini adalah orang yang terkutuk. Nah, sekarang narasi apa yang bisa kita pinjam di dalam perjanjian lama atau di dalam perjanjian baru yang bisa kita tuduhkan kepada Yesus bahwa Yesus ini pantas terkutuk? Kecuali cuma satu. Apa itu? Terkutuk karena menanggung dosa-dosanya orang Kristen. Emang ada? Emang ada pengajaran dari Tuhannya orang Yahudi begitu? Emang ada ajaran kayak begitu dari para nabi? Bahwa dosa yang dilakukan oleh orang itu bisa ditanggungkan ke orang lain? Emang ada ajaran itu? Orang Roma mencuri, orang Roma berzina, orang Roma membunuh. Ada yang membunuh kedua orang tuanya, ada yang memperkosa anak kandungnya sendiri, ada yang membunuh saudaranya sendiri. Terhapus dengan sendirinya oleh karena ada yang menanggungnya, gitu. Itu maksudnya. Tak ada pola itu, Bang. Tak ada pola itu. Makanya dua aspek ini harus dipahami. TKP dan orang yang menjajakan ajaran yang tidak hadir pada TKP. Sesederhananya kemudian kita mengkaji materi ini adalah, mampu tidak orang Kristen ini menunjukkan salah satu dosa Yesus yang bisa menyebabkan dia mati terkutuk di atas tiang salib? Kira-kira apa dosanya Yesus? Karena Paulus tidak teliti menurut saya. Kenapa tidak teliti? Karena dia masih menunjuk kepada perjanjian lama. Sebab Kristus telah terkutuk. Di Galatia 3 nomor 13. Sebab Kristus telah mati terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara mati terkutuk. Sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Coba.
Salah dia. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan ada tertulis, maka satu-satunya rujukan harus merujuk kepada mana? Ulangan 22. Ulangan 21. Cuman ke situ, ulangan 27. Gak bisa tidak. Jadi mau kayak mana ceritanya? Kalau dikatakan ada tertulis, di mana tertulis? Cari. Ternyata yang terkutuk ini menurut yang tertulis adalah orang yang digantung dikarenakan telah melakukan dosa besar yang setara dengan hukuman mati. Tolong saudara-saudara Kristen, jujur kepada kita. Apa dosa yang Yesus lakukan yang setara dengan hukuman mati? Kalau ada dosanya yang setara dengan hukuman mati, selesai kita. Bubar kita, bubar. Bang Suma bubar. Saya turun sekarang ini juga. Apa dosa Yesus yang setara dengan hukuman mati? Yang pantas kemudian mendapatkan hukuman itu dikarenakan dia memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apa kira-kira? Ada? Nggak ada bang dosanya bang. Tak ada, berarti yang mati terkutuk di gantung di tiang salib ini siapa? Bang Yudas ya bang ya, tapi ya. Yudas kan emang pengkhianat ya. Bukan Yudas, oke. Bukan Paulus, oke. Bukan siapa-siapa, oke. Tetapi Yesus katanya, buktikan mana dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. Tak ada. Jadi yang mati tergantung di atas salib ini dengan cara terkutuk ini siapa? Karena Paulus sendiri memberikan kerangka berpikir kepada kita, kerangka pengetahuan, kerangka informasi kepada kita, sehingga kita bisa kemudian memahami dengan benar bahwa yang mati terkutuk harus sesuai dengan apa yang tertulis. Yang tertulis mengatakan apa? Jadi apabila ada orang yang dihukum mati dikarenakan melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, janganlah engkau biarkan mayatnya semalam-lama di atas tiang, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, coba, Elohim yang mengutuknya, dikarenakan orang ini telah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang kok bisa Allah Elohim mengutus anak yang dikasihi? Yohanes 3 nomor 16, inilah anakku yang kukasihi. Loh, katanya dikasihi, kok dikutuk? Jadi yang mati di atas tiang salib ini harus kita cari siapa yang terkutuk, antara Yesus kah atau Yudas kah? Kan begitu. Harus Yesus, harus menurut iman Kristen. Kenapa harus Yesus? Karena Kristen didoktrin untuk nebus dosa itu wajib Yesus. Tapi apakah searah dengan pengakuan Paulus? Makanya Allah mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah kemudian membalas makar mereka. Ini yang terjadi. Coba Anda teliti perkataan Paulus. Kristus telah menebus kita dengan cara mati di atas tiang salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21. Apa yang tertulis di sana? Coba kita baca dengan seksama, supaya kita nggak, Bang Suman nggak dibilang Anda itu memfitnah. Coba kita lihat. Kita baca, saya baca pelan-pelan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung di atas sebuah tiang. Nah, sekarang pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Dosa apa? Tapi kalau saya ditanya, dosa apa yang dilakukan oleh Yudas yang sepadan dengan hukuman mati, saya bisa buktikan. Dosa yang dilakukan oleh Yudas sepadan dengan hukuman mati adalah dosa makan uang suap, berkhianat. Maka dosa itu setara dengan hukuman mati. Contoh, coba kita lihat di Ulangan 27 nomor 25. Pantas tidak Yudas di situ? Kita lihat. Terkutuklah orang yang menerima uang suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Yudas pantas tidak terkutuk? Pantas kan? Kan Paulus mengatakan, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib, sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Terkutuk. Kenapa dia harus terkutuk? Karena dia melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati. Apa yang setara dengan hukuman mati? Makan suap. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Di mana tertulis itu? Di Amsal 23 nomor 17. Coba Anda baca. Ini materi sudah usang, tapi nggak apa-apa diulang-ulang. Di situ dikatakan kemudian Amsal 17 nomor 23. Orang fasik menerima uang suap, pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik adalah yang menerima suap.
Sedangkan di Amsal 18 nomor 21, Amsal 21 nomor 18 jelas sekali dikatakan bahwasanya orang fasik, siapa tadi orang fasik? Amsal 17:23, orang fasik adalah orang yang makan suap. Di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar. Orang pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti Yesus digiring ingin disalibkan, diganti oleh orang fasik. Siapa orang fasik? Yudas. Sederhana kok itu. Cuman saudara-saudara Kristen sudah terlanjur kecantol jatuh cinta terhadap Yesus mati menggantikan dosa-dosa kalian. Padahal itu tak ada polanya. Itu polanya hanya muncul dari Paulus setelah Paulus kedatangan makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Itu Bang, silakan. Ini Bang, kalau ini mah si Yudas kan matinya ini gantung diri dia seperti itu. Tapi kalau saya tanya ini Bang Zuma nih ya, dasarnya dulu nih. Tujuan Yesus itu datang ke dunia itu untuk apa Bang kalau menurut versi Bang Zuma? Saudara, antara Nabi Musa dengan Yesus itu jaraknya kurang lebih 1400 tahun. Taurat datang kepada Nabi Musa ketika nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil diutus ke tengah-tengah Bani Israel yang menjadi perjanjian baru Tuhan kepada mereka, Taurat. Bukan kitab Yeremia, bukan kitab Daniel, bukan Ulangan dan seterusnya, tapi Taurat. Maka Yesus datang menggenapi hukum Taurat yang datang ke tengah-tengah Bani Israel melalui Nabi Musa. Menggenapi artinya melengkapi, menyempurnakan. Coba Anda baca dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 36. Anda baca runut ke bawah. Orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah perkataan mereka, tapi jangan kau mengikuti perbuatan-perbuatan mereka, sebab mereka mengatakan sesuatu tetapi mereka tidak melaksanakan. Inilah tujuan Yesus datang. Makanya dikatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa mereka sesat? Karena meninggalkan hukum Taurat. Apa buktinya kebenaran Bang Suma? Baca Kisah Para Rasul 21. Bagaimana Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran pembatalan terhadap hukum Taurat. Paulus bertaubat. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 21. Bagaimana Paulus kemudian bertaubat ketika dia kembali kepada Yerusalem. Anda baca dari data nomor 15-nya sampai data nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran pembatalan hukum Taurat. Bertaubat dia. Bahkan Paulus melakukan persembahan kurban. Padahal katanya Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor berapa? Nomor 27, nomor 26. Adik-adik sekalian, Dinda Nathan, kalau saya hilap tolong diluruskan. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 apa 28? Nomor 15 sampai nomor 26. 15. Oh, sampai 26 ya. Iya. Itu Paulus bertaubat dia dari mengajarkan ajaran pembatalan hukum Taurat. Artinya Yesus datang betul menggenapi. Makanya dalam Lukas 6:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Bahkan kalau Anda lihat pengakuan Yesus dalam Matius 5 nomor 19, miris loh itu Bang. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Kerajaan langit tempat terhina itu apa namanya? Neraka. Itu kata Yesus. Nah sekarang orang Kristen melalui pengajaran Paulus, apakah masih ada hukum Taurat di dalamnya? Tak ada lagi. Apa buktinya tak ada? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Makanya Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu untuk angkatan jahat. Maka angkatan jahat ini pada hari ketiga anak manusia harus bangkit. Makanya yang percaya kebangkitan anak manusia itu adalah angkatan jahat. Petrus percaya enggak tentang kebangkitan? Murid-murid 11 orang ini percaya enggak? Enggak. Di mana dalilnya? Markus 24. Ada baca dari data nomor 9, runut ke bawah. Murid-murid Yesus yang asli tidak percaya tentang kebangkitan hari ketiga. Enggak percaya. Baca. Baca itu. Markus berapa, Bang? Lukas 24, sorry.
Ya, Lukas. Coba Anda baca Lukas 24. Apakah murid-murid yang percaya? Tidak, tidak percaya. Kita baca data nomor apa, Bang? data nomor 9 sampai data 12. Tolong ada adik saya, guru saya di sini, diingatkan saya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan kepada ke-11 murid tentang apa yang mereka lihat di pemakaman, bahwa jasad anak manusia itu nggak ada lagi di kuburan. Perempuan-perempuan ini datang kepada ke-11 murid Yesus memberitakan. Tetapi, coba Anda baca di nomor 11. Tetapi bagi ke-11 murid itu, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Data nomor 26, nomor 12-nya. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu pergi ke kuburan cepat-cepat. Ketika Petrus masuk ke dalam kubur dan dia melihat hanya kain kapan saja, maka bertanyalah Petrus dalam hatinya. Apa kata Petrus? Apa yang sekiranya telah terjadi? Andai saja Petrus dan ke-11 muridnya diajarkan akan bangkit hari ketiga, gak mungkin dia berkata dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Pasti dia sudah tahu. Oh, berarti guru saya sudah bangkit. Ini kan sudah hari Minggu. Dia kan sudah bilang.